bisa menjawab. Jangan kau tuduh-tuduh orang tidak Kristen, tidak ini. Nggak boleh, mulutmu tuh jaga. Kamu itu yang ngaku-ngaku Kristen gitu loh dari kemarin. Tapi kamu menyangkal Yesus. Ngaku. Lo belajar dulu, baca dulu, hatamin tuh Alkitab supaya lo tahu pakai akal lo. Kamu yang belajar, Maryam. Tanya sama pendeta lo kalau lo nggak mau. Kalau nggak lo nggak mau nanya sama gua, tanya sama pendeta lo. Lo jangan seperti orang seperti lo lebih Kristen, tapi lo nggak ngerti, lo menyesatkan, lo tahu nggak? Itu kan pandangan kamu, wajar aja. Ya makanya paling tidak jaga narasi lo. Kalau lo tidak suka sama gua, lo nggak usah bilang bukan Kristen. Jaga mulut lo, jangan fitnah. Begini, Maryam. Islam dari mana kata Islam? Gua bilang gua Islam, gua tanya sama lo. Tapi kamu begini Maryam, kamu mau bilang kamu Kristen, tapi kamu menyangkal Yesus Tuhan. Nggak usah kamu Kristen, itu yang saya bilang, Maryam. Gitu di mana ada Kristen, di mana perintah, di mana di Alkitab dibilang Yesus itu Tuhan? Gua tanya sama lo buktikan sama gua mana? Yohanes 13 ayat 13, udah jelas. Di mana itu? Lo baca sendiri. Apa maknai arti itu? Oke, Pak Palopo, tolong dibaca Pak Palopo supaya lihat semua. Enggak, masalahnya gambarnya kan bisa dibesarkan Pak Palopo gitu loh. Biar saya lo buka, jangan kasih orang, lo jangan kasih orang yang baca, lo yang baca sendiri. Kalau lo jangan repotin orang, lo baca sendiri. Supaya dibaca ini 1.100 orang gitu loh, Pak Maryam. Lo kalau gitu didiamin dari tadi malah muter-muter, nggak ada prinsip di lo. Bukan kita ini diskusi Pak Maryam. Nggak ada diskusi sama lo itu. Orang lo menyesatkan, tahu nggak? Diskusi itu yang sehat. Lo pakai data, lo pakai ilmu Alkitab, lo baca. Kalau lo nggak ngerti, lo tanya. Ya nggak mungkin pakai. Lo cuma satu ayat doang lo comot, itu aja lo pertahankan. Persoalan iman lo terserah. Kalau lo nggak mau dengar juga nggak masalah. Masuk kamu gitu loh. Ayat itu paling salah. Tidak lo jangan muter-muter jadi ke Kristen, jangan muter-muter. Lo Kristen yang benar atau kagak? Lo Kristen mengikuti ajaran gereja atau ajaran Alkitab? Bukan itu ajaran gereja mengikuti ajaran Alkitab. Ya makanya kalau merajuk kepada Alkitab, ya Alkitab. Jawab pakai Alkitab, jangan jawab narasi pakai pikiran lo. Ya jelas. Kan saya bilang. Sudah jelas tadi lo bilang. Di mana tubuh Yesus, lo bilang hilang di bumi. Lo tolol banget sih, brother. Itulah. Jangan ya gua sebagai yang membenarkan Alkitab, ya gua akan marah sama lo asal lo tahu, karena lo nggak bisa bernarasi. Lo nggak bisa, tahu nggak? Aduh, itu kan pandangan jelas-jelas di Alkitab itu tubuhnya Yesus itu terangkat, lo bilang hilang. Lo mau menyesatkan apa lagi? Doktrin mana lagi yang lo mau kasih tahu kepada umat-umat Kristen ini? Makanya saya bilang gak usah kamu ngomong, kamu ngaku Kristen tapi nggak menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Makanya gak usah kamu ngomong, lebih bagus Pak Ustadz gitu loh. Aduh, gimana sih? Karena lo muter-muter dikasih data, lo muter-muter, lo dikasih ini, lo muter-muter, lo tadi bilang Elohim Tuhan lo, sekarang lo bilang Elohim ya Tuhan Yesus. Di mana nama itu Elohim bisa diikat dengan Tuhan Yesus? Gue tanya sama lo. Kamu minum air putih dulu supaya nggak emosi, minum air putih dulu. Ayo. Atau kamu saya rukiah kamu. Kamu emosi dulu. Supaya saya rukiah. Yang benar lah, Kepas. Kalau kita tidak bisa menjawab, paling kita tidak mendengar. Pak Maryam, gitu kalau kita tidak pernah membaca keseluruhan, paling tidak kita dengar diskusi yang sehat. Gini loh Pak Maryam. Jangan putar-putarin. Kalau bukan Kristen, di mana Kristen yang tidak mempertuhankan Yesus? Tenang dulu Pak. Jangan kau bawa-bawa narasi itu sekarang. Mungkin itu 100 tahun yang lalu. Oke, sekarang jangan. Wah, mana bisa berubah Alkitab Pak Maryam? Gimana sih lu? Alkitab itu tidak berubah, otak lo yang berubah karena gereja. Nggak bisa saya menyangkal Alkitab Pak Maryam, lu aja yang salah. Janganlah terdoktrin lo di muka lo itu Yesus itu berjenggot, gondrong dan segala macam. Karena lo sering nonton film itu. Belajarlah brother, belajar. Udah Pak, udah bentar Pak Maryam, ini Bang Jack. Itu tuh supaya disapa dulu hostnya. Biar dulu disapa. Sorry Bang Jack, abangku, sehat abangku. Sorry abangku. Udah disapa Bang Kepas. Ini nggak apa-apa, namanya TikTok jumlahnya 9, nggak apa-apa bergantian. Silahkan yang mau masuk bernarasi apa. Bang Jack mau menanggapi Bang Jack dari diskusi Bang Maryam dan Kepas? Oh saya nggak tahu, karena saya baru masuk langsung di Jambak, jadi saya nggak tahu apa masalahnya. Bukan di Jambak Bang Jack. Jadi kalau Bang Jack itu ada undangan, tiba-tiba Bang Jack klik, dia otomatis langsung masuk. Karena biasanya yang masuk di Komal ini orang-orang Kristen yang VIP, yang memang sudah secara otomatis. Oh gitu. Jadi saya bukan berarti ditarik otomatis ya? Secara otomatis
gitu loh. Waduh. Dan ini komal Padahal- komal spesial Bang Jack. Jadi tidak ada kalimat jambak menyambak. Jadi kalau ada orang yang Iya, udah iya. undangan diklik, dia secara otomatis langsung masuk. VIP Iya, langsung iya. gitu. Makanya kita Oke. hargai Bang Maryam, Bang Kepas, Bang Jack gitu. Seperti itu Abang. Iya, iya. Jadi ceritanya nih, kalau saya masuk ke room ini, saya posisi bertanya apa ditanya? Nah, kan Bang Jack nih selalu narasinya nggak ada lagi kah Bang Jack, abangku yang lain. Kita ngobrol santai dulu, jangan diketik tuh ujung-ujungnya selama ini emang tersesat Iya. mulu gitu. Bukan, maksudnya gini loh. Saya kan gini loh, oke lah saya tidak dijambak otomatis. Cuma saya bingung, posisi saya sekarang mau bertanya atau saya mau ditanya. Itu dulu. Maunya Bang Jack gimana? Bang Jack maunya seperti apa? Ya kalau saya sih Enaknya karena- maunya gimana? karena ini roomnya Islam, lebih baik saya bertanya karena untuk apa namanya mengetahui tentang kebenaran dalam Islam itu gitu loh. Jadi artinya kan kalian-kalian ini kan harus mempertanggungjawabkan sebagai apa namanya orang yang ahli dalam bidang Al-Qur'an kan gitu kan? Enggak semua orang Islam tuh ahli dalam bidang Al-Qur'an Bang Jack. Oh, Dan jadi tidak Bapak sem- dan tidak dan tidak semua orang-orang yang di Kristen itu ahli dengan Bible-nya. Setuju nggak? Sepakat nggak sampai sini? Oh, jadi yang di room ini yang kira-kira yang bisa kompeten untuk ditanyakan siapa ya? Memang kebetulan adalah saya yang dibesarkan. Maka kalau Bang Jack mau bertanya, silahkan. Apa yang mau Oh, ditanyakan iya. sama Bang Jack? Ya, saya sangat apa namanya senang ini kalau bisa bertanya gitu loh. Oke, saya Ada gini ya Bang Jack, ada beberapa tentang masalah bahasa dulu tentang masalah tanya. Ada orang yang bertanya karena memang tidak tahu. Oke Iya, Bang Jack. jadi gini, kalau saya sih Sebentar, kita- sebentar. Sebelum Bang Jack berlanjut, ada ketika orang yang kita edukasikan di bawah sama yang 1K orang ini kan 1K lebih ini yang nonton. Ada ketika orang tuh bertanya karena dia memang tidak tahu. Tapi ada juga tipikal orang yang bertanya, tapi sebetulnya dia nggak pengen cari jawaban. Iya, oke. Jadi artinya gini, namanya diskusi itu kan bisa artinya saling menguatkan gitu loh. Artinya apakah dalam pemikiran Anda sama kira-kira sama enggak gitu loh. Karena bagaimanapun kan kita lihat namanya manusia kan artinya kan ingin tahu. Ya boleh dong, pengen tahu. Boleh, Iya. boleh. Dari Iya. tadi kan saya sudah bilang, kalau ada orang bertanya, tipikal orang bertanya itu ada beberapa kriteria. Ada orang yang bertanya, sebetulnya dia nggak cari jawaban. Tapi ada orang yang memang nih yang benar-benar dia bertanya karena dia tidak tahu. Oke. Jadi saya Yes, sir. mau tanya mau tentang kebenaran. Ya, Jadi silakan. menurut Pak Hanafi itu apa itu kebenaran? Coba dijelaskan dulu. Kingdom, monitor Kingdom. Monitor malam. Malam Bang Kingdom. Ya, sebelum kita berlanjut tentang masalah kebenaran, mau pakai bahasa kebenaran secara Wikipedia atau kebenaran secara apa nih? Ya silakan aja. Mau lewat pribadi sendiri atau mau lewat Enggak. terserah KBBI. Jadi kebenaran itu menurut daripada yang kita tahu dengan secara bahasa, kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan, penalaran, dan objek. Bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan apa? Tidak ditolak oleh orang lain dan tidak meragukan atau merugikan diri sendiri. Itu kebenaran. Oke. Baik. Jadi kebenaran itu lawan daripada ketidakbenaran atau kesalahan atau kekeliruan yang merupakan objek dan pengetahuan yang tidak sesuai. Itu namanya kebenaran. Oke, baik. Kebenaran itu mutlak atau tidak? Tergantung, ada kebenaran yang secara objektif dan subjektif. Tergantung, ada kebenaran yang menurut dia benar, tapi belum tentu secara secara objek, kan gitu.
Jadi kebenaran itu tergantung gitu ya. Jadi Ya, ada kebenaran mutlak itu dari Tuhan yang tidak bisa terbantahkan. Iya, kita berbicara kebenaran dari Tuhan, bukan dari manusia. Karena Oke, silakan. itu Berarti yang kalau sudah mutlak. paham, jadi kalau kalimatnya benar, ada nih bahasa juga di bawah bagus tuh, membantu tuh. Ada kebenaran yang terkadang kebenaran itu belum tentu baik. Tapi ada juga yang baik, itu juga belum tentu baik itu benar. Makanya disinilah yang namanya edukasi di Komal Bank Inspirasi. Maka saya selalu katakan adalah dengan perlu yang namanya kebenaran itu dengan cara kebijaksanaan. Gitu Oke, Abang. baik. Jadi kebenaran dari Tuhan itu mutlak ya. Oh iya. Setuju nggak? Setuju. Ya. Jadi firman Tuhan itu mutlak kebenaran, tidak ada kesesatan gitu ya. Setuju ya? Kan nanti loncat lagi nih. Kita harus narasinya ke teman-teman di bawah. Sekarang kalimat firman. Apa itu firman Bang Jack? Ya, firman itu kan bisa dikatakan perintah dari Tuhan, larangan Tuhan kan gitu kan kepada manusia. Nah, gitu loh. Jadi dalam Alkitab juga firman itu bisa dikatakan adalah logos, bisa dikatakan perkataan atau rema. Firman itu bisa dicatat dalam kitab suci disebut lego gitu loh. Jadi kita fokus. Jadi yang saya tanyakan, apakah firman itu kebenaran atau tidak? Nah, pertanyaannya harus runut dulu. Jangan sampai menghancurkan bahasa yang sudah disusun oleh bahasa yang sudah menyusun. Kalau menurut KBBI arti firman itu apa? Itu harus jujur dulu. Apa itu firman? Firman itu kan kata, kalimat, ucapan. Ya, jadi ucapan Tuhan kalau ada kitab suci yang bukan dari ucapan firman Tuhan, berarti gagal tuh jadi kitab suci. Karena sudah tercampur daripada firman selain daripada Tuhan. Itu yang harus dibenahi dulu. Oke, baik. Bagaimana cara Hanafi membedakan antara kebenaran dan kesesatan? Coba dijelaskan. Bagaimana membedakan antara kebenaran dan kesesatan? Begitu menurut abangku, betul nggak? Iya, karena yang namanya kebenaran kan lawannya kan ketidakbenaran. Ketidakbenaran itu kan bisa dikatakan suatu kebohongan kan gitu kan. Contoh gini lah, saya kasih analogi. Pak Hanafi contoh ini kan lahir katakanlah di Jawa Tengah, desa ini, terus ibunya namanya ini, bapaknya namanya ini, pekerjaannya katakanlah seorang guru. Itu kan kebenaran identitasnya Pak Hanafi. Itu tidak mungkin Pak Hanafi ada dua kelahiran kan, nggak mungkin ganda, betul atau tidak kan? Itu kan kebenaran tentang identitasnya Bapak kan gitu. Jadi makanya yang saya tanya, bagaimana cara Bapak membedakan kebenaran dan kebohongan? Perspektif dari sudut pandang kami sebagai orang-orang Islam yang memang beriman kepada Allah, teman-teman. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 42 itu dijelaskan tentang mengenai masalah untuk tidak mencampur adukkan antara kebenaran dan ketidakbenaran. Ya, kalau abangku bertanya dengan perspektif daripada sudut pandang orang-orang yang beriman, ya, maka di sini dijelaskan sama Allah Subhanahu Wa Taala tentang mengenai masalah kebenaran itu sendiri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan kamu campur adukkan yang baik dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahuinya. Kan gitu. Jadi melalui firman Allah Ta'ala ini melarang orang-orang dari kesengajaan untuk campur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan, serta tindakan mereka menyembunyikan kebenaran dan menampakkan kebatilan. Makanya di situ dikatakan dalam perspektif kitab suci kami Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan kamu mencampur adukkan antara kebenaran dengan ketidakbenaran, dengan kebatilan. Dan jangan kamu menyembunyikan kebenaran itu sedang kamu mengetahui. Karena itu, dia melarang mereka dari dua hal secara bersama, serta memerintahkan kepada mereka itu untuk memperlihatkan dan menyatakan kebenaran. Ya, artinya kebahagiaan orang-orang yang beriman kepada Tuhan adalah ketika hatinya mampu menerima segala yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, sungguhnya jawaban orang-orang mukmin
Jika mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasulnya menghukum, mengadili antara mereka, maka ucapannya kami mendengar dan kami patuh. Jadi kalau udah ada kalam dari Allah, kitab suci, maka mereka sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Sudah tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Karena itu perintah Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu dan Tuhan tahu ya sampai kelipatan hati kita yang paling dalam, dan Tuhan juga Maha tahu atas segala hal-hal yang memang kita akan lakukan. Karena itu seharusnya orang-orang beriman ketika Al-Quran dihadapkan kepadanya, dia memperlakukan dirinya seperti gelas kosong yang siap diisi oleh Allah, apapun isinya. Karena seorang mukmin sangat yakin Allah akan mengisi gelas hati yang kosong tersebut dengan curahan air kebaikan, walaupun serasa pahit. Karena pahitnya bisa jadi itu karena banyaknya dosa, banyak hal-hal yang di dalam hatinya itu syahwat, keinginan nafsu saja. Tapi dia tetap pelannya karena dia ingin menjadi orang yang baik menurut pandangan Tuhan, bukan menurut pandangan manusia. Seperti itu Abang Jack. Oke, terima kasih Hanafi. Jadi saya sangat ingin. Jadi artinya bahwa Al-Quran itu adalah suatu kebenaran. Setuju Pak ya? Ya, tapi kan banyak nih. Banyak hari ini orang yang ragu akan hal ini. Karena hanya siap ketika menerima kenikmatan, tetapi ragu bahkan tidak terima dengan pahitnya kehidupan. Makanya banyak syariat Allah yang logika, ya, yang logik, mudah diterima manusia dan mudah dilaksanakan, tapi banyak loh di antara syariat Tuhan ini sebagai ujian yang diragukan, bahkan ditolak oleh manusia. Maka penolakan akan syariat dengan berbagai dalih, salah satunya adalah dalih keilmiahan. Dalih keilmiahan yang sering menjadi justifikasi atau pembenaran akan konsep seseorang yang kadang mengaburkan ajaran syariat itu sendiri. Dia melakukan proses talbis namanya. Talbis itu bercampur Abangku. Percampuran adukan antara teori manusia yang posisinya dia dengan konsep kebenaran mutlak Al-Quran dan Sunnah, dan pola ini sangat berbahaya ya. Oke, baik. Jadi sepakat Pak Hanafi ya bahwa Quran itu adalah suatu kebenaran. Setuju kan? Sangat setuju. Saya yakin, hakul yakin. Gini, menurut Pak Hanafi, namanya kebenaran itu pasti tidak ada kebingungan. Setuju atau tidak? Setuju, selagi dia memiliki ilmu dasar dalam hal ilmu ulumul Quran. Oke. Baik bersanding dengan ilmu filsafat maupun ilmu teori maupun ilmu apa, digabungkan semuanya kalau dia memiliki disiplin ilmu itu semuanya. Kalau dia memiliki ilmu disiplin semuanya, maka dia akan tunduk. Tapi kalau dia hanya memiliki disiplin ilmu dalam hal terbagi-bagi dan dia tidak mengurai dan tidak mampu untuk melakukan kesemuanya, maka wajar dalam dirinya itu posisinya, kondisinya masih ada keraguan karena dia belum memiliki disiplin ilmu yang utuh. Ya, jadi artinya yang namanya kebenaran pasti tidak ada kebingungan, tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kejanggalan yang kontradiksi gitu ya Pak Hanafi ya. Betul. Jadi kebenaran itu bisa diterima dan bisa dimengerti. Betul ya. Betul Pak ya. Okay. Sangat betul. Makanya tadi saya katakan, Abangku, saya katakan di dalam Al-Quran itu sudah jelas. Karena narasinya Allah yang Maha Suci yang Maha Tahu mengatakan wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan jangan kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Ada beberapa orang dia tahu nih kebenaran, cuman banyak sama dia disembunyikan. Nah, maka banyak sekali ya, karena akan menyebabkan ketidakjelasan kebenaran itu karena ada campur tangan di situ. Ini adalah pola yang namanya tasybih. Ya, membuat syubhat sebuah konsep kebenaran, ada lagi nanti tasywih, membuat samar kebenaran, ada yang namanya nanti talfik, al-batil, pencampuran antara yang benar dengan yang batil. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita menguasai yang namanya ilmu-ilmu ini? Ada yang namanya nanti ilmunya tasbih, ada yang namanya taswih, ada yang namanya nanti posisinya adalah talfik. Nah, ini juga perlu dikaji. Ada pembenaran itu gini loh, ada kebenaran seperti ada orang yang menaruh yang namanya kayu yang lurus panjang di dalam dasar sungai. Maka kalau kita posisinya tidak mengerti atau ditaruh di dalam ember, maka dia akan mengatakan, kok ini kayu kok bengkok gitu loh. Karena dia melihatnya dari posisi sudut pandang yang berbeda. Begitu Abangku, Bang Jack. Ada juga orang kita melihat dia orang lagi kencing, padahal dia lagi megang air yang sedang menyemprotkan, disangkanya kencing, padahal dia tidak melihat seutuhnya, dia hanya melihat banyak hal. Contoh-contoh seperti ada orang yang melihat orang buta. Kita semua ini bukan maha tahu, kita hanya manusia yang dikasih informasi pengetahuan yang terbatas.
Panca indera kita terbatas. Ya, akal kita terbatas, penglihatan terbatas, pendengaran terbatas, hati kita, semua fisik kita terbatas. Nah, keterbatasan yang diberikan sama Allah ini difungsikan dengan baik atau tidak? Contoh, ketika ada penglihatannya digunakan untuk mencari kebenaran atau posisi pembenaran diri. Kuping yang dikasih untuk mendengarkan kebaikan, apakah dia akan memfilter mana yang baik, mana yang buruk? Kan gitu. Nah, itu semua kembali kepada diri kita, sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki. Kalau kita hanya ingin melihat yang jelek-jelek, maka konsekuensinya kehidupan kita pun nggak jauh daripada kejelekan-kejelekan tadi. Karena yang masuk dari penglihatan dan pendengaran sampai hati dan pikiran kita selalu melihat hal-hal yang jelek. Tapi kalau kita mencari sesuatu yang selalu murni, kebenaran yang hakiki dari Tuhan, maka muskil atau bahasa kita mustahil ketika mata selalu melihat dengan hal-hal kebaikan-kebaikan dari Tuhan, kuping mendengar segala sesuatu kebaikan-kebaikan dari Tuhan, hati selalu melihat kebaikan-kebaikan dari Tuhan, maka tidak diragukan lagi orang ini pasti akan selalu keluar dari tingkah laku dan ucapan, penglihatan dan pendengarannya menjadi yang baik, karena diawali semuanya hanya ingin mencari yang baik-baik saja. Seperti itu abangku. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Hanafi atas penjelasannya. Jadi tadi kita sepakat bahwa kebenaran itu tidak ada kebingungan, tidak ada kejanggalan, tidak ada kontradiksi, dan tidak semua bisa dijelaskan secara ini. Jadi yang namanya firman Tuhan itu adalah kebenaran. Sepakat ya Bang Hanafi ya? Hanafi. Oke, coba Pak Hanafi dibuka dulu surat Maryam 1. Kira-kira coba jelaskan kepada saya apa maksud ayat itu. Di mana? Di mana? Sebentar. Surat QS Maryam 1. Maryam 1. Saya mau tunjukkan sekalian tafsirnya. Silakan. Saya jadi silakan aja dijelaskan aja kepada saya untuk mengetahui tentang kebenaran itu. Nggak bisa. Kan kalau posisi tentang masalah kebenaran ini, kalau abangku, saya sudah tahu narasi apa yang abangku ingin bawakan. Saya paham. Ya. Saya sudah paham. Jadi nggak perlu abangku merasa bedakan saya diskusi dengan teman-teman yang lain, abangku berdiskusi dengan Muhammad Hanafi. Maka itu yang harus abangku bedakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abangku pasti akan bertanya, itu apa artinya dan apa maksudnya? Kaf ha ya ain sad. Itu kan yang Bang Jack tanyakan? Iya, silakan dijelaskan aja artinya apa itu kebenaran dari firman itu. Dijelaskan aja gitu. Ya, bagaimana kita bisa menjelaskan dengan sesuatu yang ada pada bahasa orang-orang Arab pada saat itu sama persis dengan kalimat alif lam mim Taha Yasin. Andaikan kita paham ketika saat ini ada orang-orang Indonesia yang mau orang terpanggil budaya syair di zamannya Arab, nun, betul, qaf, dan segala macam budaya-budaya Arab pada saat itu adalah budaya-budaya orang-orang yang bersyair yang luar biasa, syair yang memang mengalahkan daripada posisi bangsa-bangsa lain, orang yang tidak bisa baca dan tulis. Lalu turunlah surat-surat di mana Al-Quran menurunkan, menghebohkan, mengalahkan, menghancurkan, membumi hanguskan bahasa orang-orang pada masa itu, dan tertunduk semua. Ini bahasa bukan main-main, dan ini bahasa yang indah yang ada di muka bumi. Alif Lam Mim. Seperti surat Maryam ini, Kaf Ha Ya Ain Sad. Lanjut ayatnya seperti Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi. Lalu di Maryam yang ditanyakan sama abangku Bang Jack, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya yaitu Zakaria. Posisi setiap huruf yang diberikan dari Allah Rabbu Jalla Jalaluh bukanlah bahasa-bahasa yang harus mengikuti keinginan dari seorang manusia, tapi ini adalah narasi-narasi yang disampaikan di masa itu, pada masa-masa yang sangat orang-orang kagum dengan bahasa-bahasa, ada yang namanya syair yang tinggi. Maka Al-Quran di situ dengan bahasa-bahasa tinggi yang semua punya bahasa dan arti tersendiri, dan mengenai masalah ada yang namanya mutasyabbihat,
Ya, dan itu hanya Allah Rabbul Jalla Jalaluhu yang paham. Maka di dalam Al-Quran itu tidaklah mungkin ada keraguan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, hanya kepada orang-orang yang kafir, hanya kepada orang-orang yang zalim, hanya kepada orang-orang yang jahil yang akan mendapatkan keraguan di dalamnya karena dia tidak mengerti dengan bahasa-bahasa ulumul Quran. Seperti itu abangku. Silahkan kalau mau bernarasi lagi. Saya bentar, sambil nyari korek dulu. Lanjut. Iya, jadi saya mohon maaf belum mengerti apa arti ayat itu. Tadi ada narasi dari Pak Hanafi, hanya Allah yang tahu tentang ayat itu gitu loh. Jadi artinya saya nggak ngerti ya, kenapa ayat itu diturunkan, tapi Pak Hanafi sendiri tidak mengerti tentang ayat itu. Jadi ya saya juga mohon maaf ya Pak Hanafi, pikiran saya tadi Pak Hanafi sendiri bisa menjelaskan tentang ayat itu. Udah itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih Pak Hanafi. Mohon maaf kalau ada kata-kata sudah menyampaikan, sorry tadi ada telepon. Jadi saya ada menyampaikan kepada abangku, bagaimana kita bisa menjelaskan warna kepada orang buta. Ada yang mampu menjelaskan itu kepada orang buta tentang warna? Tidak bisa. Bagaimana kita bernarasi kepada orang-orang yang posisinya dia itu buta, tapi kita harus menjelaskan tentang warna? Bagaimana menjelaskan tentang Al-Quran kepada orang yang tidak percaya dengan Al-Quran? Bagaimana Anda orang-orang yang percaya dengan Bible Anda, secara Anda posisi harus menjelaskan kepada orang yang tidak percaya dengan Bible Anda? Ada yang bisa? Ya gini Pak Hanafi. Saya nggak perlu gini, maksudnya penjelasan. Jadi nggak perlu ada kalimat gini. Saya selalu bernarasi tadi ada teman kita. Biasakan orang-orang Kristen kalau membahas dengan edukasi, jangan ada kalimat begini, gini. Apa sulitnya untuk hilangkan kalimat gini? Ini masalahnya apologet. Anda apologet Kristen, kami apologet Islam. Maka sampaikan sesuatu dengan ilmiah, bukan dengan kalimat gini. Oke, baik. Jadi ada ayat Maryam nomor 1. Tadi aku tanyakan Pak Hanafi, kata Pak Hanafi hanya Allah yang tahu. Jadi tidak, Pak Hanafi sendiri tidak mengerti apa ayat itu. Itu Pak Hanafi ya? Ya, karena hanya Allah yang tahu. Ketika nanti ada di Bible Anda, ada bahasa-bahasa narasi yang memang juga Anda nggak paham, apakah Anda bisa menjelaskan? Kalau ditanya balik. Kalau hanya Allah yang tahu ayat itu. Sekarang saya tanya balik, andai kan ada teman-teman saya dari Kores, dari Bang Romo, dari Bang Handi, dari Palopo, seumpama menanyakan sesuatu bahasa terjemahan dari Indonesia saja, begana dan begini, begitu dan begini dan lain-lain sebagainya ada di Bible. Anda bisa menjelaskan atau tidak? Sorry saya potong Bang Hanafi. Hanafi di Alkitab sampai detik ini tidak ada yang membingungkan. Semua bisa dijelaskan. Oke. Kores monitor, ada Kores. Sebentar dulu, sebentar. Jangan saya di sini kita kerja dulu. Saya kasih mau ngopi dulu. Saya nggak mau orang, saya tipikalnya kita punya spesialis masing-masing. Saya berikan kepada yang lain dan tugas Anda bertanya, saya sudah menjawab. Dan itu hak Anda untuk paham atau tidak, bukan saya untuk memaksa orang lain untuk paham. Untuk teman-teman YouTubers Hanafi TV Official, selamat datang buat semua sahabat-sahabat YouTubers. Mudah-mudahan hari ini, malam ini kita semua diberikan rahmat sama Allah, diberikan kasih sayang sama Allah. Dan tentu tujuannya kita untuk memberikan edukasi yang terbaik. Lanjut teman-teman. Siap? Yuda. Gini. Bang Jack saya potong sebentar. Tunggu dulu Bang King, tunggu dulu. Sabar Bang Kris. Tunggu dulu, wait. Romo. Siap. Tunggu, ini cuma bentar. Pinjam kursinya satu, bentar. Cuma enggak lama. Oh, saya mau naikkan Jimen. Enggak apa-apa. Saya mau naikkan Jimen untuk itu dibimbing langsung sama Ustaz Hanafi. Oh, beliau sudah siap ta? Lanjut, turun. Kik. Enggak lama. Iya, lanjut.
Tunggu dulu. Wait ya, wait. Tunggu Romo, tunggu. Standby di bawah dulu Romo. Iya. Pas aku izin Wait. dulu ya. Saya tadi udah bertanya tentang surat Maryam 1 itu. Jadi saya udah dapat penjelasan dari Pak Hanafi. Artinya, jadi saya udah dapat jawaban dia gitu ya. Ya, oke, terima kasih semuanya ya. Aku mau mandi Kalau dulu gua nih. bertanya boleh atau mau keluar langsung? Kores kalau mau bertanya lebih bagus ke Pak Bom Bom aja, dia lebih ahli dia daripada Oh, gitu. nanti ke saya. Anda kan nanti kecewa karena saya tidak pernah mengakui diri saya ahli dalam Alkitab. Jadi daripada Anda bertanya ke saya nanti Anda kecewa. Kedua, saya juga nggak mau mempermalukan keilmuan saya. Nanti saya hanya di sini saya tadi naik hanya bawa bertanya. Jadi saya udah mendapat jawaban surah Maryam 1 itu dari Pak Hanafi tadi. Oke, terima kasih semuanya. Mau lihat data gua nggak? Oh, nggak mau. Ya udahlah. Yang penting dia udah ngaku kalau dia nggak ada keilmuannya dan nanti jawabannya mengecewakan. Ya udahlah, fair enough. Inspirasi monitor. Halo. Iya. Gimana, Bang Kris? Gimana? Abang, saya mau tanya Gimana? nih, kan tadi waktu Pak Jack tanya tentang surat Maryam itu, dan Pak Hanafi kan katakan bahwa hanya Allah saja yang tahu tuh itu firman kan. Berarti honestly semua teman-teman Islam juga nggak tahu makna dari firman itu yang surah Maryam itu. Yang noise punya siapa? Punya Kores kan? Iya kayaknya. Iya, Bang Kores. Iya. Noise. Ustadz Hanafi monitor. Lanjut nih. Mohon dijabarkan Ustadzku. Ya gimana kalau menjelaskan tentang masalah mutasyabbihat? Kenapa? Surat Ali Imran ayat 7. Al Imran ayat 7. Ini Quran gua ada di meja jadi banyak banget. Langsung aja kayaknya Ustadz Hanafi. Langsung Kenapa? aja. Dek Jimen. Boleh? Iya Pak. Ya. Assalamualaikum. Masalah. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pending dulu itu Ustadz. Jimen dulu. Siap. Iya, Oke, karena ini, besarkan aja kita abangku. cepat. Abangku Bang Jimen juga dibesarkan nggak apa-apa. Sip. Udah, Bang Jimen siap? Siap. Oke, saksikan buat teman-teman sahabat-sahabatku yang di bawah semuanya. Perlu on cam nggak? Nggak perlu atau gimana? Nggak usah. Jangan, Jangan, oke. jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikuti, Bang Jimen ikuti saya. Iya Pak. Bismillah. Bismillah. Tapi wait. Bang Jimen dari kesadaran sendiri ya, kita sering yang namanya diskusi di sini dan itu ada pengakuan dari Bang Jimen. Apakah ada paksaan Bang Jimen? Sama sekali tidak ada paksaan. Ini berasal dari hati saya, keinginan saya, kemauan saya secara pribadi, murni. Oke, dan siap dengan konsekuensi semuanya Bang Jimen? Gimana Pak? Ulang. Kurang jelas? Oke. Oke. Dan itu kemauan daripada untuk masuk dalam agama Allah, tidak ada paksaan, itu kemauan dari Bang Jimen sendiri? Tidak ada paksaan dari pihak manapun, terutama dari pihak yang orang abang. Tidak ada paksaan abang. Ini murni dari hati saya, murni dari jiwa saya, murni dari pribadi saya. Oke. Sorry saya potong, saya tanya dulu. Ini acara apa nih? Beliau ini
seorang Kristen, beliau ini masuk Islam. Ya, ya. Mengikrarkan dua kalimat syahadat. Oke. Itu loh Pak Kingdom. Bisa di-mute dulu Pak Kingdom ya. Oh, oke. Baik. Ya, ya, Nah, ya. bentar sebelum lanjut saya ingin tanya sama siapa Jamin? Iya, silakan Bang. Oke. Bentar. Baik. Bentar. Mohon izin bentar. Ini biar disyahadatkan dulu. Jangan menunda-nunda prosesi Iya, persyahadatan. ini nggak lama, Bang Kris. Iya, nggak lama ini. Bang Kris. Karena kita Iya, buru-buru. habis itu boleh Nanti tanya Bang Kris sepuasnya. setelah dia syahadat, Begini. Bang Kris mau bertanya Siapa silakan. Iya, sepuasnya. Ini Bang, sepuasnya. Anda tidak berkompetensi untuk bertanya sama saya, sebab selesaikan dulu. Saya mau ikhtiar lanjut, Ustaz Hanafi. ikhtiarkan untuk syahadat Baik, dulu. saksikan semua teman-teman bahwa Bang Jiman mengakui bahwa tidak ada paksaan dan itu timbul dari keinginan Bang Jiman sendiri. Begitu Bang Jiman? Begitu Pak, iya benar sekali. Oke, dan siap dengan konsekuensi semuanya. Ketika Anda melakukan apapun pasti ada konsekuensi di balik itu semuanya. Siap. Oke, ikuti saya. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad nabi dan utusan Allah. Alhamdulillah, sah teman-teman. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, sambil waktu yang sangat singkat Bang Jiman, kita tutup dengan doa. Dan mudah-mudahan sama Allah kita semuanya di sore hari ini, kita semua punya harapan dan punya keinginan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan kita bersama Bang Jiman. Dan itu semua tidak ada dalam hati saya sedih ketika Anda tidak Islam ataupun Islam. Yang saya sedihkan, tolong jaga kemurnian ilmu, baik ilmu yang datang dari Allah, jangan sampai diacak-acak oleh orang-orang jahil. Dan itu yang harus kalian istiqomah teman-teman. Kita nggak peduli orang lain mau masuk ke dalam agama Allah atau tidak masuk. Tugas kita di Komal-Komal agar kiranya kita tetap menyampaikan kebenaran itu, ya. Dan kita tidak perlu terdikte karena tingkah laku orang-orang lain, ucapan orang lain, omongan orang lain. Jadilah diri kita muslim sejati. Kurangi narasi-narasi, omongan-omongan yang akhirnya dapat menimbulkan hujatan, menimbulkan ketidakbaikan dan ketidaknyamanan. Saya yakin Bang Jimen sudah sering kali kita diskusi, dan tinggal Bang Jimen jadi diri Bang Jimen sendiri. Ya, nggak perlu kita jadi orang lain. Oke, teman-teman. Minta sama Allah dengan hati yang tulus, berdoa yang mana nanti akan diaminkan juga oleh Bang Jimen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdadz dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una bi indaka 'alad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairat al hayat wa ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad.
Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib kesalahan umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma jebur ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, hiburlah kesedihan umat baginda Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah kondisi umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma afi ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehat dan afiatkanlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma fadh ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jaga dan rawatlah umat baginda Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangilah umat baginda Muhammad dengan rahmat yang luas. Ya wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah umat baginda Muhammad dengan maghfirah yang luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, lega dan lapangkanlah umat baginda Muhammad dengan lega lapang yang segera, wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, karuniakanlah kami orang-orang yang cinta akan Al-Quran. Jadikanlah ruh yang masih menempel pada jasad kami ini semua kesempatan untuk menjadi orang yang hafal Al-Quran, hafiz dan hafizah Quran, yang faqih Al-Quran, yang mampu menjalankan isi Al-Quran. Pertemukanlah kami semua ya Allah dengan sahabat, dengan pasangan, orang-orang yang hafiz dan hafizah Quran, yang faqih Al-Quran, yang cinta Al-Quran, yang mampu menjalankan isi Al-Quran. Ya Allah, berikanlah kami nanti anak keturunan yang hafiz dan hafizah Quran, yang faqih Al-Quran, yang mampu menjalankan isi Al-Quran. Ya Allah, kumpulkanlah kami semua dengan golongan orang-orang yang hafiz, hafizah Quran, faqih Al-Quran, mampu menjalankan isi Al-Quran. Kami lelah ya Allah mengandalkan ilmu kami, mengandalkan panca indera kami, mengandalkan fisik kami, nyerah kami kepadamu ya Allah. Semua atas keinginanmu ya Allah, semua atas takdirmu ya Allah. Mampukan kami untuk dapat berdakwah, hasil finishing semua darimu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, detik ini, hari ini ya Allah, saudaraku Bang Jimen yang kita kenal di Komal ini, kami selalu berdakwah menyampaikan itu semua, tapi semua atas kehendak-Mu. Makasih ya Allah, Kau berikan kesempatan ruh masih menempel pada jasad kami, dan khususnya kepada Bang Jimen sempat untuk bersyahadat. Ya Allah, maafkan segala kekeliruan kami yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang kami ketahui maupun yang tidak ketahui ya Allah. Ya Allah, maafkan saudara kami semuanya ya Allah, sahabat-sahabat kami semuanya. Tujuan kami hanya karena-Mu ya Allah, tidak butuh yang lain ya Allah. Dan maafkan atas segala keinginan kami, urusan dunia kami lupa kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pertemukanlah, kuatkanlah iman-iman kami, termasuk iman daripada teman-teman mu'alaf kami Bang Jimen ya Allah. Mampukan dia untuk bisa mencari jalannya sendiri kepadamu ya Allah, dan berilah bimbingan kepada kami semua. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, maafkan, kabulkan segala keinginan kami dan hajat saudara kami. Ada yang ingin menjadi pengusaha, berikan dia jadi pengusaha yang sukses dunia akhirat. Ada yang sedang bekerja, jadikanlah dia pekerja karyawan yang sukses dunia akhirat. Ada yang sedang punya hajat keinginan, baik hajat untuk punya jodoh, baik hajat yang ingin punya anak, kabulkan semua dengan wasilah Bang Jimen yang sekarang syahadat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makasih buat semuanya, dan mudah-mudahan bisa istiqomah Bang Jimen, tetap terus menyampaikan kebenaran, tetap sehat, berkah selalu, semangat, dan siapkan semua bekal karena Allah. Apapun yang Bang Jimen akan dapatkan pasti nggak mudah.
semakin tinggi, ya. Ingat Bang Jimen, Allah menjadikan perkara yang ditakdirkan pasti jauh lebih baik daripada apapun yang kita inginkan. Ya Bang Jimen, Allah menjadikan perkara yang ditakdirkan pasti jauh lebih baik daripada apapun yang kita inginkan. Maka jangan tergesa-gesa agar Allah mewujudkan segala keinginan kita. Karena yang terbaik dari Allah pasti akan datang menghampiri kita meskipun butuh waktu. Berdoalah, ya Allah, saat ini aku mulai kehilangan harapan. Tolong ingatkan bahwa cintamu jauh lebih besar daripada kekecewaanku, dan rencana yang kau siapkan untuk hidupku pasti jauh lebih indah daripada segala impian-impianku. Seperti itu Bang Jimen, ya. Kebahagiaan itu bukanlah saat semua doa terkabul Bang Jimen, tapi saat kita memahami semua kehendak Allah adalah yang terbaik. Allah tidak akan memperlambat sesuatu atau mempercepat sesuatu kecuali pasti itu yang terbaik. Kata para ulama, andai saja kita tahu rencana indah Allah di balik setiap keadaan, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk tersenyum. Dan itulah nikmat yang sesungguhnya ketika pada dada kita terasa sesak oleh dunia, tapi kita tetap mampu tersenyum dan berucap Alhamdulillah. Itulah kenikmatan terindah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Lanjut teman-teman yang lain. Ya, izin Tad. Selamat ya Bro Jimen. Saya ya Pak. Ya, sebagai kami di sini saudaramu yang baru, peluk satu akidah dari jauh. Terus kemudian apapun kesulitan Anda di sana, jangan segan-segan berbagi sesama muslim. Karena semua muslim itu bersaudara. Masya Allah. Satu pesan juga buat Bang Jimen ya. Semoga tetap istiqomah. Inilah teman-teman ya, saudara-saudaraku yang ada di bawah Komal ini. Beberapa kali, beberapa bulan kita berdialog dengan Bang Jimen ini ya. Akhirnya beliau menemukan jalan kebenaran. Mungkin ada sepatah kata buat Bang Jimen ya. Izin dulu Bang Palopo. Segera bergabung dengan Api Sumut. Kalau misalnya teleponnya ada, nanti saya beri teleponnya. Segera bergabung dengan Pak Saiful sebagai ketua DPW Sumut. Kira-kira itu aja. Masya Allah. Lanjut. Masya Allah. Izin. Ya. Adindaku Jimen. Kalau sebelumnya antum menghormati orang tuamu, ayah ibumu, mulai detik ini antum harus lebih menghormati ayah ibumu. Taati semua perintahnya. Taati semua perintahnya selama perintahnya tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Kalaupun perintahnya bermaksiat kepada Allah, tolaklah dengan cara yang baik. Iya Pak. Oke, saudaraku? Iya. Masya Allah. Semoga tetap istiqomah di dalam iman dan Islam sampai jangan lupa mandi tobat ya. Jangan lupa mandi hadas besar Bang Jimen. Ulang. Sudah Ustaz. Saya mau boleh berbicara. Silakan. Saya sebelumnya saya sudah syahadat juga sama mentor saya, Ustadz saya Zainal di Aceh, di daerah Takengon sana. Secara pribadi, karena saya syahadat diam-diam kepada dia, dan saya bukan nggak mau on cam, saya mau on cam, tapi saya keluarga menentang dan keluarga jadi masalah. Tadi pagi juga baru lepas orang tua saya dari rumah sakit. Saya tidak mau menyakiti, tapi yang pasti tidak menyakiti hati orang tua saya bukan berarti saya tidak bisa masuk Islam. Saya akan masuk Islam, saya pelan-pelan kan akan memberikan pemahaman kepada orang tua saya, keluarga besar saya, baik itu di Nias. Saya akan berikan tunjukkan bahwa stigma dari pikiran mereka Islam itu seperti ini dan seperti itu, stigma negatif. Saya akan tunjukin bahwa tidak seperti itu sebenarnya yang terjadi apa adanya. Sebab Islam ini sangat menjadi negatif dalam pandangan keluarga saya. Dan kepada teman-teman, kepada Pak Inspirasi, Pak Muhammad ya,
Hanafi ya, Pak Handi, Pak Perah, dan Pak Palopo, Pak Romo, dan Pak Zumah terutama, Uni Rifa, semuanya yang kemarin ikut berdialog, berdiskusi di Komal ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih telah memberikan wadah diskusi seperti ini, sebab terbukalah jalan pikiran saya. Terbuka, bukan sebelumnya, walaupun sebelumnya saya sudah tahu sebenarnya siapa itu Islam, siapa itu Kristen, siapa itu Yesus, apa itu Allah yang esa, tapi saya belum cukup semangat, belum cukup kekuatan spiritual, kekuatan supranatural gitu, secara memotivasi Spiritual. gitu. Ya, spiritual. Jadi saya tidak belum ada sebelumnya. Jadi saya memberanikan diri walaupun sembunyi-sembunyi dari keluarga. Saya berangkat jam 8 malam naik bus dari Medan ke Aceh. Ya, saya sampai pagi jam-jam kira-kira jam 7 lewat ya pagi. Dan saya memang di pelosok, dan secara administrasi saya masih bertentangan dengan kekeluargaan saya. Saya ditantang untuk masuk Islam, tapi bukan berarti itu sebagai halangan. Justru ini sebagai batu loncatan juga kepada saudara-saudaraku yang lahir dari Islam. Kenapa saya katakan seperti itu? Banyak saudara-saudaraku yang Islam tidak mendalami tentang iman keislaman itu, gitu. Jadi saya iri kepada kalian dilahirkan dengan Islam, tidak penuh dengan tantangan, sementara saya dilahirkan secara kekristenan dari rahim seorang Kristen, dan saya diberikan tantangan atau ujian Allah pada saat ini bukan berarti saya harus menyerah. Saya harus lewati. Sesungguhnya saya mempelajari dari pandangan Islam, itu kaya, ujian kaya, diberikan harta, diberikan kesusahan, diberikan kemudahan, itu semua adalah ujian semata-mata Allah itu menaikkan derajat umatnya. Dia hanya menguji kita. Jadi pesan saya singkat kepada saudara-saudaraku yang memang dari dulunya Islam, jangan lepas dari keislaman. Anda bagian dari orang yang rugi, sangat rugi. Sebab saya orang yang tidak dilahirkan dengan Islam ini, saya banyak tantangan saya hadapi, banyak cemooh yang saya hadapi. Saya tidak peduli, dan saya tidak tahu jika Anda di posisi saya sanggup atau tidak. Mungkin Anda udah jadi orang yang tidak sanggup. Iya, tapi pelan-pelan saya akan mengubah administrasi saya di kekeluargaan. Terima kasih banyak, dan saya akan ikut terus Komal ini diskusi kepada saudara yang seiman maupun yang tidak seiman ataupun seakidah. Saya jauh-jauh hari saya sudah juga syahadat. Saya syahadat kembali di sini sebab saya takinkan gitu. Saya ikhtiarkan, saya saya pertegas gitu bahwa saya sudah Islam secara kerohanian dan administrasi dalam pengurusan. Kira-kira begitu Bapak Inspirasi Muhammad, Pak Perah, dan Pak Andi, Pak Palopo, dan Pak Romo. Masya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Karena memang syahadat itu artinya ihbar wal i'lam, mengabarkan dan mengumumkan. Ya. Nah itu penting. Ya, lanjut. Saya mau izin ya, soalnya saya tadi kadang saya diskusi di kolom room ini tiba-tiba menghilang, bukan karena keluarga selalu mantau saya, dan adat Nias itu kental, adat Nias itu bisa bunuh-bunuhan gitu. Jadi keluarga saya tidak mau menyakiti satu sama lain, bukan berarti juga saya tidak bisa masuk Islam. Pelan-pelan gitu. Saya syahadat justru diskusi sering di sinilah tempat saya. Boleh on cam? Silakan. Izin. Silakan. Sekalian banyak permintaan dari bawah, Jimen minta doa untuk teman-teman di bawah ya. Doakan kita semua. Doakan kita semua lah. Karena orang yang mu'alaf itu masih bersih dan doa pasti diijabah. Sehat selalu Bang Jimen. Saya selalu sering diskusi di tempat ini. Saya diberikan kesempatan, saya di tempat sini saya syahadat, dan saya tidak ada gangguan, tidak seperti saya di keluarga saya selalu dapat gangguan gitu. Jadi saya minta maaf kalau tiba-tiba saya keluar gitu. Kira-kira begitu Pak. Insyaallah. Ya. Silakan. Jadi saya nggak segan-segan lagi menyampaikan kalau salam assalamualaikum. Saya harap itu tidak jadi pertanyaan lagi. Ini Islam atau Kristen? Saya udah sah jadi Islam. Masya Allah, mantap Bang Jimen. Masya Allah, mantap. Izin Bang Jimen, minta tolong teman-teman di bawah, minta doanya Bang.
semuanya di atas Komal ya. Silakan Bang. Amin. Mudah-mudahan doanya diijabah. Doain semoga keinginannya, harapannya diijabah sama Allah, dan yakin. Kalau doa tuh harus yakin. Kebanyakan doa nggak yakin kan teman-teman di bawah. Ngaku Islam tapi nggak yakin, itu masalahnya. Ya Allah, pengen dapat jodoh, tapi mikirnya dia, gue jelek, hitam, pendek, miskin, gimana mau doa? Itu yang bikin nggak yakin, itu akhirnya nggak dijabah juga, gitu loh. Nggak yakin. Enggak, kalau mohon izin Pak, kalau soal jodoh, saya pun juga hampir mau nikah setahun yang lalu, yang seagama dengan saya yang sebelumnya, itu soal akidah Kristen. Lalu saya berpertanyakan sama dia, jika suatu saat nanti saya masuk Islam, kelak kita udah nikah, menurutmu kamu mau ikut atau tidak? Ketika dia bilang tidak, saya bilang kayak gitu, putus hari ini. Pada saat itu saya bilang putus, sebab saya harus buat perjanjian dulu. Jadi jodoh itu tidak harus kita tunggu-tunggu juga. Ya kita tunggu jodoh, tapi kita ikhtiar juga, kita berusaha gitu. Ikhtiar dan doa itu bertemu, pasti dapat di persimpangan jalan. Mantap. Nah, jadi soal jodoh sedal apa banyak yang saya korbankan di masalah ini. Saya lepas dari pekerjaan saya. Mohon maaf, pekerjaan saya sebelumnya adalah saya punya koperasi. Saya lepaskan koperasi itu haram. Secara Islam saya lepaskan. Saya tidak koperasi sekarang. Selanjut saya lepaskan calon saya. Ya, putus sama pacar saya setahun yang lalu. Saya lepasin keluarga. Mungkin keluarga saya ke depan akan lepas dengan saya, tapi saya tidak akan melepaskan mereka. Saya akan mencerminkan bagaimana itu Islam sebenarnya. Kira-kira begitu Pak. Lanjut. Semua yang tidak ditakdirkan untukmu akan menemukan caranya untuk hilang dan pergi. Semua yang tidak ditakdirkan untukmu akan menemukan caranya untuk hilang dan pergi. Dan semua yang ditakdirkan untukmu akan menemukan caranya untuk datang. Ingat, yang buruk sengaja Allah lepas dari hidup kita agar yang baik punya kesempatan untuk datang. Ya, itu caranya. Jadi ingat kalimatnya bahwa kedepannya Bang Jimen pasti banyak masalah, tapi hadapi itu dengan cinta. Hadapi itu dengan rahmat dan cinta Allah. Ya. Semakin berat, semakin nikmat hasilnya. Semakin dahsyat, semakin luar biasa hasil kenikmatannya. Dan itu sebanding abangku. Ya. Bahkan ketika nanti ada orang yang salah paham dari keluarga, dari teman-teman, hadapi. Ketika ada orang lain yang salah paham tentang dirimu Bang Jiman, sedangkan kamu tidak punya kesempatan untuk menjelaskannya, tenanglah Bang Jiman. Tidak perlu khawatir. Ingat satu hal, Allah tidak akan menghisap kita atas pikiran dan prasangka orang lain. Tapi yang Allah hisap adalah niat dan perbuatan kita. Perbaiki niatnya Bang Jiman. Jangan sekali-kali meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain Bang Jiman. Jangan. Yang betul-betul harus kita jaga dan kita ikhtiarkan adalah kemurnian niat kita. Betulkah ridho Allah yang kita cari? Ingat juga nasihat dari Imam Ali bin Abi Thalib, tidak perlu menjelaskan diri kita kepada siapapun. Kata Imam Ali, nggak perlu menjelaskan diri kita kepada siapapun, karena yang menyukai kita tidak butuh itu, sedangkan yang membenci kita tidak percaya itu. Paham sampai sini Bang Jimen? Itu ada akhi Sumut untuk bisa nanti bisa dekat situ Bang Handi. Lanjut. Saya tadi undang beliau. Assalamualaikum Pak Sepul. Waalaikumsalam Aki. Beliau adalah Ketua DPW Sumut. Saudara kita Jiman ini baru sebenarnya sudah kemarin mengucapkan 2 kalimat syahadat di Aceh, tapi di sini mengikrar kepada kita semua. Jadi mohon nanti di DM tukar-tukaran nomor agar bisa bersinergi di sana. Itu Pak Sipul. Aki ini di mana posisinya? Maghrib ya semuanya. Aku izin maghrib, lanjut dulu semua. Kalau ada yang mau naik, umpama ada guru-guru yang naik, gak apa-apa aku turunkan. Lanjut. Aki Imam ini di mana sekarang posisinya? Oh, saya di Medan, daerah Tuntungan Bang. Tuntungan ya? Memang domisilinya di situ?
Enggak, saya memang daerah ini rumah orang tua atau yang saya berada saat ini? Yang saat berada sekarang ini di mana? Di Tuntungan. Oh, kalau saat ini saya di Tuntungan. Kalau orang tua di daerah Medan Timur. Medan Timur ya. Oke, nggak apa-apa. Aki, kalau saya minta waktunya bisa nggak? Karena Aki kan ini sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Jadi kan Aki secara apanya kan perlu bimbingan, perlu dikhitan. Udah dikhitan apa belum ya? Belum ya? Saya sudah memang udah di khitan itu sunat ya. Sunat itu saya sudah disunat dulu pas gempa tsunami di Nias. Kan itu ada bantuan dari PKS untuk apa ya? Sunat massal. Saya ikut di sana. Orang tua memang kami aslinya Nias ya. Aslinya Nias ya. Apa? Aslinya Nias. Saya Nias, Pak. Masya Allah. Gini Aki, kalau untuk kedepannya, kalau misalkan ini penawaran dari saya, kita ada program untuk pembinaan mu'alaf. Itu kita minta waktunya selama 2 minggu. Itu ada programnya, kita asramakan selama 2 minggu di Mu'alaf Center. Nanti di sana kalau tadi Akinya belum disunat, biasanya disunat di sana sambil menunggu sembuh sunatnya, itu sambil diberikan bimbingan gitu. Kalau Aki bersedia, nanti kita bisa masukkan ke program itu. Tapi kalau juga mungkin ada kesulitan dengan itu, kita akan carikan jalan lainnya gitu Aki. Kalau saya perjelas lagi ya Pak, mohon maaf izin. Kalau sunat, saya sudah disunat sejak SD karena bantuan gempa tsunami dulu dari PKS. Kedua, kalau soal itu saya usahakan nanti Pak. Boleh minta nomor handphonenya Pak? Boleh. Ini langsung saya DM-in ya. Iya, DM-kan aja Pak. DM-kan aja ya. Sebab saya juga sembunyi sama keluarga ini Pak. Karena keluarga bertentangan. Bapak tahu lah kayak mana Nias kan. Nias itu Kristennya itu kental kali gitu. Pokoknya bro Jiman, apapun kesulitan Anda di Medan, itu ada ketua DPW API Medan. Beliau silakan apapun keluhannya Anda tuh, silakan berbagi gitu ya. Iya, gitu silakan aja. Nanti kontak saya Bang. Kalau ada keperluan apapun kita bantu insyaallah. Langsung berhubungan sama Pak Saiful. Terima kasih. Saya sudah DM-kan nomor HP saya. Nanti silakan di ping saya atau gimana. Saya rasa itu aja. Ya, sebelum ini Jimen, sebelum mungkin terlempar ke bawah seperti yang tadi, mohon kawan-kawan, saudara-saudara kita yang di atas maupun yang di bawah, doakan yang terbaik buat kita semua, Jimen. Monggo Jimen. Amin. Insyaallah amin. Ya, berikan doanya. Monggo doanya Jimen. Ya. Gimana? Ya. Monggo doakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa saya? Ya silakan. Cepat dong. Good. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah kami ini sebagai umat-Mu. Berikanlah kami petunjuk yang sebenar-benarnya. Amin. Walaupun kami memang sudah di Islam. Ya Allah, pertahankan iman kami, akidah kami. Jangan goyah dengan asumsi perkataan orang, hasutan iblis, setan. Amin ya Allah. Dengan cara-cara apapun, ya Allah, permudahlah jalan saya, permudah jalan-jalan yang ingin mualaf saudara-saudara saya yang di bawah. Amin. Permudah ya Allah jalan-jalan yang ingin mentuhankan Allah yang esa, yang pada dasarnya dia bukan Islam. Permudah untuk menuju jalanmu, permudah agar menuju agamamu yang siratal mustaqim al-Islam. Ya Allah, ampunilah segala, dan semoga kami ini termasuk orang-orang yang diampuni dan berada di sisimu kelak. Kira-kira begitu. Amin ya Rabbil alamin. Keren saudaraku. Masya Allah. Ya. Allahu Akbar. Ini keren sekali nih. Dari gaya doanya, kepahamannya luar biasa ya. Masya Allah. Mungkin saya 23 tahun saya sadar. Di umur saya 23 tahun, sekarang saya 27 tahun gitu. Saya mempelajari berapa tahun ya? Hampir 4 tahun tentang Kristen, dan saya mulai mempelajari Islam pelan-pelan. Jadi kalau soal-soal tentang Islam
ya mungkin sedikit masih fakir ilmu saya, tapi paling tidak saya tahu Udah ada bagaimana dasar, ya? Islam itu sebenarnya. Dasarnya sudah ada ya. Udah Masya Allah. ada. Insyaallah. Pokoknya malam ini, habis ini nanti silakan WA-an. Mohon Ketua DPW Sumut silakan diundang Siap, beliau ke rumah. abangku. Kalau perlu dijemput sekarang. Siap Aki. Jangan sekarang, keluarga lagi ngumpul saya. Masya Allah. Bahaya Ada keluarga. yang pernah Kemarin saya dibanting handphone saya gitu. Ada yang pernah jam 2, jam setengah 3 malam saya jemput itu kemarin. Saya jemput itu siap, di tengah-tengah kuburan Cina itu Bang. Setengah 3 malam loh saya jemput. Luar biasa ya semangatnya. Masya Allah. Jadi saya sudah sebenarnya jadi Islam seminggu yang lalu sudah saya open cam dulu Pak. Gitu. Tapi open cam dulu Pak Saiful biar beliau tahu wajah Anda. Oh, boleh. Digedein host Pak Saiful. Masya Allah. Nah, gimana Pak? Ya, ini saya. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Kayak orang Aceh ya, macam wajah-wajah orang Aceh. Saya kebetulan orang India, saya lahirnya di Aceh. Lahirnya di Banda Aceh. Oh, pada Aceh Pak? Di Banda. Pada Aceh? Di Banda. Oh, nyo Banda. Oh, jajar tapi Gino di Medan. Oh, jajar. Rana tinggalnya di Medan? Ya, sekarang tinggalnya di Medan. Saya numpang lahir di Banda Saya Aceh. lama juga di Aceh. Saya masuk Islam di Aceh juga di Takengon. Di Takengon. Oke. Ya, makanya dikit-dikit ngerti bahasa Aceh, bisa bahasa Aceh gitu. Ya, alhamdulillah. Baik Pak, saya juga saya sudah ditelepon orang tua sama keluarga untuk pulang, dan sepertinya saya tidak tahu kalau ada akun di bawah yang sudah memantau. Saya tidak peduli, saya akan hadapi semuanya itu. Gitu, saya harus balik ke rumah karena mungkin Bapak ini tahu tentang bagaimana suku Nias ya, kentalnya Kristennya itu seperti apa. Dihadapi dengan baik, dihadapi dengan sabar, dengan akhlak yang baik, insya Allah Bang. Dan kalau seandainya abang mengalami kesulitan setelah ketahuan atau gimana, hubungi saya Bang, saya jemput abang. Ingat pesannya Bang Jimen, saya masuk sedikit sebelum Bang Jimen turun. Bukan kata Muhammad Hanafi, tapi kata Allah Rabbul Jalla Jalaluh di dalam surat Al-Fussilat ayat 30. Wa a'yadzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini kata Allah, bukan kata Hanafi. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami Allah, tadi sudah syahadat. Kemudian mereka itu meneguhkan pendiriannya, istiqomah dengan kalimat Allah Tuhan saya. Maka apa kata Allah ketika ada orang yang sudah istiqomah mengatakan qalu rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, dan dia istiqomah. Dia meneguhkan pendiriannya, nggak ada lagi Tuhan, aku tetap Allah. Apa kata Allah setelah itu? Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah menurunkan para malaikat, lalu malaikat mengatakan kepadanya, ya, apa kata malaikat? Jangan kamu merasa takut Jimen, jangan kamu merasa bersedih hati Jimen, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Itu kawan, orang beriman tidak akan takut kematian, dan dia nggak pernah mau cari mati. Tapi ketika posisi dia ada yang menjanjikan kematian, maka itulah yang dia tunggu, karena dia ingin mati dalam kondisi mengucapkan la ilaha illallah. Mati kepastian, kapanpun, hari ini, besok lusa, besok lagi, besok lagi, besok lagi, mati pasti terjadi. Tapi keimanan yang inilah yang harus kita jaga. Yang penting mati dalam kondisi mengucapkan la ilaha illallah. Tetap semangat, ya, tetap semangat Bang Jimen. Semoga sehat selalu, berkah selalu, Allah bersama Anda dan para malaikat menjadi bodyguard Anda. Yakin itu? Insya Allah. Yakin. Ya, yang penting yakin Bang. Iya. Anyhow, kontak saya jemput abang kalau ada apa-apa. Ya. Siap Pak. Ya, mohon izin semuanya, saya turun dulu. Saya keluarga udah nelpon saya di handphone. Yang satu saya izin keluar.
Ya, saya tahu ini akan ada jadi masalah di rumah. Saya tidak peduli, gitu. Nah, siap. Hadapi dengan cinta, Bang Jimen. Jangan dengan emosi. Jangan dengan emosi, Bang. Siap, Ustaz. Siap. Ya Allah. Ya, izin saya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ya Pak Saiful direspon di WA, apapun kesulitannya tolong dibantu. Insya Allah Ki. Insya Allah. Pak Saiful ini jangankan di kota Medan, di pedalaman dia jemput. Iya, kemarin itu kejadiannya malam minggu juga itu. Iya. Ada yang bilang jemputnya ke Deli Tua sana. Sampai sana saya sendiri, Bang Andi. Tiba-tiba Bang Saiful. Ya. Itu kan posisi daerah sana ya. Daerah mana Bang Saiful? Daerah Medan. Medan kan? Tentunya. Itu daerah Medan. Kita yang sama-sama Jakarta aja, yang Jakarta ngopi dia cuman berdua. Muhammad Hanafi itu nggak diajaknya ngopi. Nyinggung.